Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Kita lanjutkan tausiah rahmatul ummah yang tetap eksis semenjak tanggal 1 bulan Rajab, membahas kitab Bainama atau kitab Dardir yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ar-Dardir bisa tuntas sampai bulan Rajab. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan karunia kepada saya khususnya, agar saya bisa memahami isi kandungan daripada kitab Dardir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Penemuan yang ke-19, ketika baginda Rasul melakukan perjalanan Isra di atas buruk, dipertemukan dengan seorang kakek-kakek yang mencegat perjalanan baginda Rasul. Nah, maka baginda Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, siapakah ini orang yang mencegat perjalanan?" Kata malaikat Jibril, "Sir ya Muhammad, tetaplah berjalan. Jangan hiraukan makhluk yang mencegat di hadapanmu untuk menggagalkan perjalanan yang suci ini." Maka sabda malaikat Jibril itu adalah iblis. Hadza aduwullah aroda ayyamila ilaih. Yang mencegat perjalanan di hadapanmu itu adalah iblis. Iblis sengaja mencegat perjalanan, mengajak hatimu wahai Muhammad supaya cenderung berkiblat kepada ajarannya. Jangan engkau pedulikan, langsung saja berjalan. Yang tentunya dalam hikmat isi kandungan kisah ini, ketika kita akan melakukan sholat, itu tidak akan terlepas daripada godaan iblis. Banyak bermacam-macam, karena al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bisyahawat, bahwa jalan menuju surga, menuju ridho Allah itu selalu dikelilingi dengan rasa malas, dengan rasa sungkan. Beda lagi jalan untuk menuju kejahatan. Jalan untuk menuju kejahatan itu selalu dikelilingi dengan rasa keinginan yang sangat kuat. Apabila kita sedang melakukan perjalanan mau sholat, itu jangan aneh, dalam hati kita ada rasa malas. Apabila malas itu kita turuti, maka berarti kita tidak menuruti perjalanan baginda Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasul akan menerima sholat 5 waktu, disegat oleh si iblis, tapi segatan itu tidak dipedulikan, sehingga baginda Rasul mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat yang 5 waktu. Maka yang menggoda ibadah kita itu bukanlah iblis saja. Ada setan jin dan setan manusia. Setan jin tidak kelihatan. Ada lagi setan manusia. Kalau setan manusia itu kelihatan, nampak jelas. Mana? Misalkan mempunyai seorang teman, ketika kita melakukan dosa, dosa kita didukung oleh teman kita. Maka itulah teman kita, rupanya manusia, tapi hakikatnya adalah jin dan setan manusia. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pertemanan iblis yang tetap menjerumuskan kita ketika kita melakukan kesalahan, tidak menasehati, bahkan mendukungnya. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu dianggap kejahatan. Itulah teman seperti teman iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, wasaro Fa idzan huwa bi'ajuzin
ala janibi torik faqalat ya Muhammad anzirni falam yaltafit ilayya faqala ma hadhihi ya Jibril qala innahu lam yabqa min umuri dunya illa ma baqiya min umuri hadhil ajuz. Penemuan yang ke-20 setelah baginda Rasul dicegat perjalanannya dengan si iblis, maka baginda Rasul dicegat juga di pinggir jalan itu yang akan dilalui oleh baginda Rasul. Ternyata ada seorang nenek-nenek, Masya Allah, diam di pinggir jalan untuk mengganggu perjalanan baginda Nabi dan Jibril. Maka si nenek-nenek itu yang duduk di samping jalan mencegat perjalanan Nabi. Andirni ya Muhammad, andirni Muhammad. Muhammad, tunggulah aku, tunggulah aku. Untungnya baginda Rasul itu tidak mempedulikan suara panggilan dari nenek-nenek yang ada di pinggir jalan. Maka bertanyalah kepada malaikat Jibril, ma hadhihi ya Jibril. Jibril, siapakah nenek-nenek yang memanggil namaku yang berada di pinggir jalan dan berusaha menghalangi perjalanan kita? Sabda malaikat Jibril alaihi salam, innahu lam yabqa min umuri dunya illa ma baqiya min umuri hadhil ajuz. Ketahuilah wahai Muhammad, nenek-nenek yang memanggil dari arah pinggir kamu itu adalah perumpamaan umur dunia yang kita lalui sekarang ini sudah tua seperti tuanya nenek-nenek yang memanggil tadi. Dengan arti, hati-hatilah bagi orang yang selalu menunda kebaikan. Jangan ditunda kebaikan itu, cepatlah kerjakan kebaikan itu. Karena apa? Dunia ini tidak akan lama, tidak akan lama lagi berdirinya. Karena ketika baginda Rasul mengadakan perjalanan Isra Mi'raj 1 tahun menjelang hijrah, ini sudah 1442 hijrah, 14 abad ke belakang. Umur dunia itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti usia nenek-nenek. Biasanya kalau nenek-nenek yang sudah tua demikian, sudah bongkok dan buruk rupa, sudah tidak ada daya, itu tinggal menunggu kematian. Begitupun dunia yang kita diami ini, dunia yang kita tinggali ini tidak akan lama lagi berdiri. Maka tetaplah kita beristiqomah. Jangan tunda kebaikan yang mampu kita lakukan hari ini. Jangan sampai ada istilah tulul amal. Tulul amal itu selalu menunda kebaikan. Masya Allah. Maka ada salah satu sabda Rasulullah SAW, orang yang paling menyesal nanti di akhirat adalah orang yang mampu melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu selalu ditangguhkan. Mau bersodakoh nanti kalau saya sudah kaya, ya. Mau mencari ilmu nanti saja kalau sudah punya waktu lebih, kan sekarang masih sibuk belum pensiun. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak senang kepada orang yang selalu meninggalkan amal untuk akhirat karena terhalang oleh jabatan. Ketika menjabat sering meninggalkan ibadah, setelah habis jabatan cita-citanya mau rajin ibadah, ternyata ajal lebih awal menjemput. Akhirnya mereka itu yang suka menunda-nunda kebaikan akan menyesal luar biasa. Na'udzubillah. Ingatlah bahwa nenek-nenek yang memanggil baginda Rasul dari sebelah samping, itulah perumpamaan usia dunia. Usia dunia zaman dulu, zaman Rasul Isra sudah menjadi nenek-nenek. Apalagi sekarang. Berarti tinggal nunggu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan dengan kiamat dunia ini. Dunia ini berdiri tidak mungkin 1000 tahun lagi. Udah nenek-nenek. Nenek-nenek sudah tua 120 tahun misalkan, tidak akan hidup lagi selama 1000 tahun. Kecil kemungkinan untuk mempunyai umur yang panjang. Begitupun dunia ini yang kita diami. Ingat bahwa ada dalam salah satu hadis Nabi, la ya'tikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah akan datang suatu zaman kepada kalian
melainkan zaman yang akan kita jalani itu lebih jelek dari zaman-zaman sebelumnya. Maka semakin dunia ini mendekati kiamat, bukan lebih maslahat. Penduduk dunia ini bukan lebih baik-baik, malah tidak bertambah tidak baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka janganlah kita meminta panjang umur sampai hari kiamat. Ya Allah, panjangkanlah umur saya sampai hari kiamat nanti. Salah satu orang yang celaka adalah meninggal karena kiamat. Kenapa? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meruntuhkan dunia ini dengan kiamat kalau orang masih banyak yang berbuat baik. Apabila di dunia sudah tidak ada orang yang berbuat baik, maka dihancurkanlah dunia ini. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Benar dari Allah, salah merupakan keliruan saya sendiri. Hudma sofa, wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.